Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delana Tiara dengan NPM 1702307 dari kelas 1E Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan siklus akuntansi yang perusahaan jasa yang sudah kita buat kemarin. Sekarang kita akan melanjutkannya ke jurnal penyesuaian, kemudian baca saldo setelah penyesuaian, kemudian kita akan posting kembali ke dalam buku besar, dan kita akan buat laporan keuangan, kemudian jurnal penutup, kemudian kita posting lagi ke buku besar, dan yang terakhir neraca saldo setelah penutupan. Nah, langsung kita mulai saja. Ini sudah terdapat data-data penyesuaian yang akan kita sesuaikan untuk laporan keuangannya. Berikut ini adalah data-data penyesuaian untuk mengisi laporan keuangan bulanan per 31 Juli 2023. Yang pertama, mencatat beban sewa ruko untuk bulan Juli 2023. Di sini bisa kita lihat untuk sewa rukonya senilai 30 juta. Nah, kita akan menyesuaikan untuk 1 bulan, maka 30 juta kita bagikan 1 tahun, yaitu 12 bulan, sehingga akan bernilai 2.500.000. Kita buat terlebih dahulu tanggalnya dengan nama akun and expense pada preset one. Kita lihat dulu nomor akunnya. Nilainya tadi 2.500.000. Dan expense di debit senilai 2.500.000 dan preset di kredit senilai 2.500.000. Nah, kita membuat jurnal penyesuaian karena ada beberapa akun yang belum menunjukkan nilai yang sebenarnya, sehingga kita perlu membuat jurnal penyesuaian agar dapat memenuhi prinsip pengakuan pendapatan dan beban. Nah, lanjut lagi. Di transaksi yang kedua, hasil perhitungan fisik menunjukkan perlengkapan yang terpakai selama bulan Juli 2023 adalah 80% dari nilai perlengkapan yang ada. Nah, maka kita lihat perlengkapannya senilai 3 juta. 3 juta kita kalikan dengan 80%, maka hasilnya adalah 2.400.000. Kita buat terlebih dahulu nama akunnya, plus expense, ada 1. Kita lihat kode akunnya. Surplus expense di debit senilai 2.400.000. Kemudian surplus di kredit senilai 2.400.000. Lanjut, yang ketiga, yang terakhir, menyesuaikan pendapatan diterima di MIFA yang sudah menjadi pendapatan untuk bulan Juli sebesar 2.666.000. Maka kita langsung masukkan saja nama akunnya, mantan service revenue, ada service revenue. Ada kode akunnya. Bernilai and service revenue di debit senilai 2.666.000. Kemudian service revenue di kredit senilai 2.666.000. Nah, maka ini adalah jurnal penyesuaian untuk bulan Juli dengan total 7.566.000. Nah, setelah ini kita posting terlebih dahulu ke buku besar
Yang pertama, ada rent expense, kita cari di nama akunnya. Buat terlebih dahulu tanggal 31 dengan referensinya DU2. Di debit senilai 2.500.000. Kemudian prepaid rent di kredit senilai 2.500.000. Saya jumlahkan terlebih dahulu saldo akhirnya. Nah, maka saldo akhirnya bernilai 27.500.000. Setelah disesuaikan, saldo akhirnya berubah menjadi 27.500.000. Kita lanjut ke kertas kita tadi. Di kredit senilai 7.400.000. Hitung juga saldo akhirnya. Nah, maka saldo akhirnya bernilai 600. Kemudian supply expense senilai 2.400.000 di debit. Kemudian lanjut lagi ke pendapatan terima di muka. Ini ada kesalahan, kita hapus terlebih dahulu ya, maaf. Lanjut ke unpaid service revenue. Ini tanggal 31 di debit senilai 2.666.000. Kemudian terlebih dahulu saldo akhirnya. Nah, maka saldo akhirnya bernilai 10.334.000. Dan kita ke service revenue. Service revenue di kredit senilai 2.666. Kita hitung lagi saldo akhirnya. Nah, maka saldo akhirnya bernilai 4.916. Nah, bisa kita lihat sudah selesai. Jadi ini adalah perhitungan cukup besar setelah penyesuaian. Kemudian kita posting akun-akunnya ke dalam neraca saldo. Kita masukkan kembali saldo-saldo akhirnya ke dalam neraca saldo setelah penyesuaian. Oke, tidak memperlama waktu, kita salin dulu ini. Nah, ini sudah ada namanya. Kita tambah lagi tadi dengan
Banyak juga. Misalnya juga nilai akunnya. Kemudian kita posting lagi, kita masukkan saldo akhir dari rent expense senilai 2.500, kemudian surplus expense senilai 2.400. Nah, tadi kan kita sudah membuat jurnal penyesuaian, maka ada beberapa akun yang saldo akhirnya berubah seperti prepaid rent tadi, bernilai 27.500, kemudian supplies juga nilai 600, kemudian unearned service revenue bernilai 10.334, dan service revenue senilai 4.916. Nah, maka ini adalah neraca saldo setelah penyesuaian, setelah kita melakukan penyesuaian. Ini adalah neraca saldonya dengan saldo akhir dari setiap akun. Kemudian kita lanjut ke laporan keuangan. Laporan keuangan yang pertama akan kita buat adalah income statement yang terdapat pendapatan dan dikurangi dengan beban. Laporan keuangan yang pertama akan kita buat adalah income statement yang berisi pendapatan dan dikurangkan dengan beban. Kita lihat, kita buat terlebih dahulu akunnya. Pendapatannya senilai 4.916. Pendapatan dan 4.916, kemudian kita kurangkan dengan semua beban. Kita salin saja agar tidak memperlama waktu. Kemudian kita salin juga saldo akhirnya. Nah, maka hasil penjumlahan dari bebannya adalah 14.400. Kemudian service revenue-nya atau pendapatan kita kurangkan dengan beban, itu 4.916, kita kurangkan dengan 14.400, jadi bernilai minus 9.484. Nah, maka di sini kita mendapatkan loss income atau kita rugi. Jadi pada bulan ini perusahaan Auto Komputer mengalami kerugian. Kemudian kita lanjut lagi ke statement of change in equity dengan akun-akun
Owners Capitals. Kemudian dikurangkan dengan income karena kita melalui kerugian. Dan yang terakhir kita kurangkan dengan owners capitalsnya kita lihat terlebih dahulu. Owners capitals atau ardis capitals karena ini adalah modal tuan hati bernilai 230 juta. Kemudian cost income-nya 9.484. Kemudian yang terakhir price nilai 3 juta. Nah, maka owners capitalsnya atau ardis capital per 31 Juli adalah 217.516 juta. Kemudian yang terakhir, laporan keuangan yang terakhir kita buat adalah statement of financial position. Di sini terdapat akun aset, liabilitas, dan ekuitas. Akun aset yang terdiri dari aset lancar dan aset tetap, kemudian ada liabilitas, dan juga ekuitas. Kita buat terlebih dahulu aset lancar yang terdiri dari cash, prepaid rent, dan supplies. Kita masukkan terlebih dahulu. Saldo bernilai kali 2 kita masukkan ke sini. Jadi total aset lancarnya adalah 172.850. Kemudian kita masuk ke aset tetap yang terdiri dari equipment senilai 60 juta. Nah, maka total asetnya adalah 232.850. Kemudian kita hitung liabilitasnya. Kita masukkan liabilitas dari account payable sampai revenue. Maaf. Jadi total liabilitasnya adalah 15.334. Kemudian kita masukkan owners capitalnya. Owners capitalnya semula kita ambil dari laporan keuangan statement of things in equity, yaitu 217.516. Nah, maka total aset dan liabilitasnya balance senilai 232.850. Kemudian kita lanjut ke jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang digunakan untuk menutup akun-akun nominal atau
menolkan akun-akun nominal yang terdapat pendapatan, beban, income summary, dan menutup akun price. Kita mulai yang pertama, kita akan menutup akun pendapatan. Karena saldo normal pendapatan adalah kredit, maka agar saldonya menjadi nol atau kita tutup saldonya sehingga kita balik saldo normalnya menjadi debit. Akunnya adalah service revenue pada income summary. Service revenue di debit senilai 4.916, maka income summary di kredit nilainya juga 4.916. Kemudian kita tutup akun beban. Karena akun beban saldo normalnya adalah debit, maka untuk menolkan atau menutup akunnya kita balik saldo normalnya menjadi kredit. Maka di sini adalah yang di debitnya income summary, sehingga di kreditnya adalah semua akun-akun bebannya. Kita salin saja. Kita lihat terlebih dahulu kode akunnya. Surprise expense-nya belum ada. Kita lihat dulu surprise expense untuk dulu. Maaf, kode akunnya. Maaf. Kemudian kita masukkan juga saldonya. Di kredit ya. Jadi di sini adalah total dari semua beban. Tinggal kita jumlahkan saja. Maka totalnya adalah 14.400.000. Kemudian kita juga akan menutup akun income summary. Nah, kita lihat di sini akun income summary-nya lebih besar di debit daripada di kredit. Sehingga untuk menutup akunnya, income summary berada di kredit. Dengan yang di debitnya adalah owner capital. Owner capital pada income summary. Tinggal kita jumlahkan saja saldonya. Jadi income summary-nya bersaldo 9.484.000.
kemudian yang terakhir akan kita tutup adalah akun price. Karena akun price merupakan saldo normalnya adalah debit, maka untuk menutupnya maka akan dibagi menjadi kredit. Tadi debitnya adalah owner's capital dan di kreditnya price. Kita lihat saldonya akun price senilai 3 juta. Nah, maka di sini kita dapat hasilnya total dari jurnal penutup adalah 31.800. Ini adalah akun-akun yang sudah kita tutup, maka akan kembali kita posting ke buku besar. Yang pertama kita tutup tadi adalah akun service revenue dengan resnya J3. Di debit nilai kita 916, maka kita hitung saldonya terlebih dahulu. Nah, maka bisa kita lihat di sini saldo akhirnya 0 atau habis ya, karena kita sudah mau membuat jurnal penutupnya. Kita sudah melakukan menutup akun-akun nominal tadi, sehingga saldonya menjadi 0 atau habis. Kemudian tadi kita buat income summary. Selanjutnya tadi yang kita tutup adalah akun-akun beban dengan income summary-nya di debit. Nilai 14.400. Kan nilainya adalah 9.484. Kemudian sudah semua akun-akun beban. Salaries expense 9 juta. Nah, di salaries expense juga saldonya menjadi 0 atau habis. Kemudian utilities expense senilai 2 juta. Utilities expense juga saldonya menjadi 0. Kemudian advertising expense senilai 500.000. Nah, advertising expense juga saldonya menjadi 0. Kemudian rent expense senilai 2.500.000. Saldo akhirnya juga 0. Kemudian surplus expense
9.400.000. Nah, setelah exchange juga saldonya menjadi 0. Nah, sudah akun-akun beban, kemudian akun income summary, karena tadi income summary berada di kredit ya, transaksi tersebut berada di kredit. Karena senilai 9.484. Nah, maka income summary juga akunnya menjadi saldo akhirnya menjadi 0. Kemudian kita ke artis kapital. Di debit senilai 9.484. Kemudian ke akun artis kapital juga. Tadi menjadi lawan price ya, senilai 3 juta. Kemudian yang terakhir kita tutup adalah akun price. Di kredit senilai 3 juta. Nah, jadi akun price juga saldo akhirnya menjadi 0. Nah, maka ini adalah akun-akun yang sudah kita buat jurnal penutupnya, dan akunnya saldo akhirnya berubah menjadi 0. Lihat ini, saldo akhirnya menjadi 0. Nah, kemudian yang terakhir kita buat adalah neraca saldo setelah penutupan. Nah, neraca saldo setelah penutupan ini digunakan untuk periode selanjutnya yang berisikan akun-akun real. Kita lihat terlebih dahulu. Dan yang mudah, ini kita pindah terlebih dahulu ya. Akunnya tadi adalah yes, terus di debit senilai 140. Kemudian lihat lagi di trend debit juga ya. Di trend di debit senilai 27.500. Kemudian supplies di debit senilai 600. Kemudian equipment
debit senilai 60 juta. Kemudian account payables di kredit senilai 5 juta. Kemudian fund revenue di kredit senilai 10.334. Kemudian yang terakhir adalah service capital di kredit senilai 217.516. Nah, maka ini adalah neraca saldo setelah penutupan yang kita buat senilai 232.850. Nah, maka ini akan digunakan untuk periode selanjutnya. Neraca saldo setelah penutupan ini berisi akun-akun real. Nah, baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila terdapat banyak salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.